Death is a privilege that God grants you and denies me. Until he took my princess, the love of my life. My love. Sebuah film di mana kisah keabadian bercampur dengan tragedi di balik bayang-bayang waktu seorang pria yang tak lagi hidup namun belum sepenuhnya mati. Setelah berabad-abad pengorbanan dan penantian berdarah, takdir mempertemukannya kembali dengan reinkarnasi sang kekasih. Bagaimana keseruannya? Terlebih dahulu buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Kusai. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja mari siapkan kopi pahit. Dan ini dia alur cerita film. Film dibuka pada tahun 1480 di Rumania, di sebuah kastil megah yang menjulang di atas lembah berkabut. Pangeran Vlad II hidup bahagia bersama istrinya Elizabeth. Sebagai tanda cinta abadi, ia menghadiahkan sebuah kotak musik kecil nan indah. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Bayang-bayang perang datang, meruntuhkan kedamaian dan mengguncang cinta yang suci itu. My lord. Hari itu para kesatria istana yang dipimpin Kapten Tardinal datang membawa kabar genting. Pasukan Ottoman telah mendekat. You are my... Without you. Vlad akhirnya maju ke medan perang, berdiri di garis terdepan bersama pasukannya. Dengan mata yang menyala penuh tekad dan hati yang digelanyuti cinta sekaligus amarah, ia memimpin para ksatria menuju pertarungan berdarah. Elizabeth dikawal menuju tempat aman, namun rombongan mereka disergap pasukan pemanah Ottoman. Ketika kemenangan tampak di depan mata, seorang kesatria membawa kabar yang menghancurkan hati Vlad. Elizabeth diserang dan kini terjebak sendiri di hutan sarang serigala. Dengan napas tersengal, Elizabeth menunggang kuda melarikan diri dari kejaran prajurit Ottoman. Namun malapetaka datang. Kakinya terjerat perangkap besi. Namun takdir berkata lain. Lemparan pedang Vlad justru mengenai Elizabeth. Dengan tubuh melemah, sang putri menatapnya penuh cinta, lalu tersenyum untuk terakhir kali sebelum pergi selamanya, meninggalkan Vlad dalam jurang duka. Usai pertempuran, ia kembali pada Paus dengan hati hancur. Vlad memohon Paus membangkitkan Elizabeth. Namun jawaban tegas bahwa Tuhan tak memberi reinkarnasi menghancurkan harapannya. Air mata bercampur darah berubah menjadi amarah gila. Empat abad kemudian, di sebuah klinik psikiatri, seorang dokter bernama Domut menyambut seorang pendeta sambil meminta maaf atas ketegangan lama antara sains dan gereja. Ia mengungkapkan kasus misterius yang begitu meresahkan. Academies don't get along very well. Very delicate. Mereka tiba di ruang bawah tanah gelap, tempat Maria, wanita Italia yang terbaring, terbelenggu rantai. Ia bukan tawanan biasa, melainkan tunangan Hendry, cucu sang ratu. Pendeta pun murka dan menuntut penjelasan. Sang dokter menjelaskan, segalanya bermula dari pesta pernikahan, ketika Maria menolak masuk gereja dan histeris melihat pendeta. Lebih mengejutkan lagi, catatan menunjukkan ia lahir tahun 1759, hidup lebih dari 1 abad. It must be a clerical. She is 130 years old.
Maria adalah vampir pertama kali yang tertangkap hidup-hidup. Untuk membuktikan, jendela dibuka. Sinar matahari membuat Maria gemetar. Salib diangkat, api menyala, dan ia tertawa mengejek. Dokter pun mengakui ini di luar nalar ilmiah. Could you hold this, please? Pendeta lalu menegaskan, Maria bukan vampir generasi pertama. Gereja telah lama mencari sumber asalnya. Maria menyebut tuannya seorang pangeran yang mencari putrinya nan cantik. A contribution to science. I'll buy a lent. Thank you. Maria. Di jalan bersalju, pria bernama Jonathan, seorang notaris, ditinggalkan kusir yang memperingatkan bahaya serigala. Hanya berbekal obor, ia melangkah sendirian. Saat mendekat ke sebuah kastil, pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Kilatan petir menyingkap sosok misterius yang tak lama muncul di belakangnya. Pria pucat berambut memutih itu memperkenalkan diri sebagai Fred, namun meminta cukup dipanggil Pangeran Dracula. Dracula membawanya ke ruang makan dan mengundang Jonathan bersantap. Sambil menikmati hidangan, Jonathan terkesan pada istana yang megah. I was starving to death. The upkeep of such an abode must... Ia menggeserkan piring dengan gerakan sederhana yang dianggap Jonathan sekedar tipuan. Nice trick. Dracula bercerita bahwa dahulu ia banyak berkeliling dunia dan mengelola bisnis, meski kini memilih hidup dalam pensiun. Work or pleasure? Associates. Jonathan memaparkan tujuannya mengurus pembelian biara rusak di Paris untuk dijadikan rumah sakit pameran dunia. Hey, not too far from the River La Seine. Saat Jonathan menjelajahi ruangan dan menemukan buku dengan halaman hilang, Dracula di ruang makan membiarkan musik mengalun sebelum menyelinap ke ruang bawah tanah tersembunyi. Pendeta mengunjungi Henry, tunangan Maria, yang cemas menanyakan kondisi kekasihnya. Ia menjawab secara klinis Maria baik-baik saja, meski menyimpan energi tak manusiawi. Sementara itu, Jonathan mengabaikan peringatan dan menelusuri koridor hingga menemukan pintu bercahaya yang membawanya ke sebuah ruang bawah tanah dipenuhi lilin. Di sana tersimpan sebuah peti mati. You should not. Saat terbangun, Jonathan mendapati dirinya tergantung terbalik. Darahnya mengalir dan seruannya pada Tuhan dibungkam oleh Fred yang menolak nama itu di istananya. Why would God do such a thing? Thought you were not a believer. Mendengar kisahnya, Dracula mengenang masa lalu sebagai abdi setia sang pencipta, hingga istrinya Putri Elizabeth direnggut darinya. 4 abad berlalu, Dracula meyakini jiwa murni akan terlahir kembali, namun wabah hitam menghalangi pencariannya. Kesepian pun menelan hingga ia merasa iri pada orang mati. Dracula belajar menangkap jiwa manusia. Perjalanannya membawanya ke Versailles, tempat ia mengira menemukan cintanya dalam diri Isabel. Namun ia menyerahkan pencarian itu pada orang lain, menggigit beberapa wanita untuk mengikat mereka padanya, di antaranya Maria. Jonathan memohon agar nyawanya diampuni, mengungkapkan ada tunangan yang menunggunya. Ia memperingatkan bahwa bila Vlad membunuhnya, kekasihnya akan mati dalam kesedihan, lalu menunjukkan leontin bergambar wajah sang wanita.
Jonathan menjelaskan tunangannya bernama Mina, namun Dracula bersikeras itu adalah istrinya Elizabeth. Alih-alih membunuh, ia merasa berhutang padanya karena telah menemukan kembali sang kekasih. Everyone come down! Di tempat lain, pendeta berbincang dengan dokter sambil menunjukkan potret Elizabeth. Ia menjelaskan bahwa Dracula mencarinya lebih dari 4 abad, dan kini jejaknya mulai jelas. Ia lalu memperlihatkan buku Jerman yang menyebut vampir sebagai kutukan dewa. Namun kutukan itu bisa dicabut bila si pendosa bertobat, menerima kematian, dan membebaskan para korbannya. Tak lama seorang dokter muda masuk dan menyebut wanita itu mirip seseorang yang pernah ia lihat di resepsi. Wanita muda itu bernama Mina, teman Maria. Datang karena tahu sahabatnya dalam perawatan medis. Maria's wedding when... Mina mengenang kegembiraannya menjelang pernikahan, hingga kehadiran seorang pendeta mengubah suasana hatinya. Ia menjelaskan bahwa Mina datang bersama tunangannya Jonathan, meski mengakui pertunangan itu terlalu tergesa dan dianggapnya sebagai pertanda buruk. Would feel like as if I don't belong in this time. Mina berusaha pergi, namun pendeta menahannya. Untuk menanyakan alamat, ia menuliskan bahwa dirinya tinggal di rumah kos hingga Jonathan kembali. Thank you for seeing me. Sementara itu, Dracula yang menyamar sebagai pengemis lapar yang menggigil di sebuah biara kuno, biarawati yang tersentuh iba menerimanya. Namun saat salah satu membawa semangkok sup, ia mendapati pengemis itu berdiri di depan salib, menyingkap jati dirinya. Terlihat Dracula tampak mendatangi Maria di ruangan tempat disekap. Ketika melihat kondisi Maria, pendeta segera menyadari itu adalah Dracula dan memperingatkan bahwa Mina dalam bahaya besar. Sementara itu di rumah kos, Mina duduk di dekat api unggun. Ketika ketukan terdengar di pintu, ia membukakan dengan heran, menemukan Maria berdiri anggun dan berseri-seri. Maria mengaku penyakitnya telah hilang. Ia menolak membicarakan penyakitnya dan justru datang membawa kabar gembira. Saat Mina menyinggung tunangannya, Maria menepis sambil berkata mungkin ia berada di Skotlandia. Lalu ia mengeluarkan 3 tiket pesta. Maria membawa Mina ke Grand Hotel, tempat yang diklaimnya menyajikan coklat terbaik. Setelah menyerahkan tiket, mereka memasuki aula penuh sesak. Di sanalah Dracula muncul. Saat menatap Mina, kenangan lama membanjiri sosok mendiang istrinya seakan kembali. Kedua wanita itu menghampirinya. Flat memuji Mina yang menurutnya menerangi seluruh ruangan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Fred II. Saat Maria menuntunnya ke ruang hantu yang menakutkan, Mina terjebak dalam ketakutan, hingga Fred menolongnya keluar, menegaskan kehadirannya sebagai pelindung yang tak terduga. Fred dengan lembut membetulkan posisi tubuh Mina, dan sentuhan itu membangkitkan kenangan akan Elizabeth. Keyakinannya tumbuh bahwa Mina adalah reinkarnasi istrinya. Saat malam usai, ia mengundang mereka ke perkebunannya. Dari balkon, mereka mengagumi lampu kota sebelum Maria pergi mengambil coklat. Your apartment is fit for a king. There I know only winter and loneliness. Sang pangeran menyingkap kotak musik abad ke-18 milik istrinya. Terkejut saat melodi lembut dimainkan. Kenangan aneh bangkit dalam diri Mina. Terasa begitu familiar. Velvet memanggilnya Elizabeth, meyakinkan bahwa itu bukan sihir, melainkan gema cinta sejati. Flat mengantar Mina pulang dan berterima kasih atas malam yang telah menghidupkan kembali kebahagiaan yang hilang sejak kematian istrinya berabad lalu. Kata-katanya membuat Mina tersentuh. Namun begitu memasuki rumah, kegembiraan itu runtuh seketika. Di sana ia menemukan Jonathan terbaring dengan luka parah. The castle.
Saat mohon penjelasan, pendeta mengungkap bahwa tunangannya baru saja lolos dari kastil Dracula dalam keadaan hampir mati. Ketika ditanya apakah ia mengenalinya, Mina menyangkal. Ayah Mina yang khawatir memerintahkan dokter mengejar Fred, namun ia sudah menghilang. Saat ditanya soal Maria, Mina hanya menyebut gadis itu muncul tiba-tiba dan mengaku diberhentikan. Pendeta segera meluruskan, Maria sebenarnya melarikan diri, menjatuhkan penjaga, dan menghisap darah seorang dokter. Ia mendesak Mina mendengar baik-baik, Dracula adalah peminum darah, vampir yang hidup dari manusia. He's a vampire. Pendeta mengungkap bahwa Dracula kerap memakai parfum kuat untuk membingungkan pikiran dan merayu mangsanya. Terguncang, Mina mengizinkan dokter memeriksa lehernya tanpa menemukan luka sedikit pun. It's a miracle, really. Fred muncul di hadapan Mina, bersumpah tak akan menyakitinya. Yes. Namun ketukan pintu mengganggu saat pemilik rumah memarahi soal musik tengah malam. If you are the gentleman you claim to be, you will leave this. Mina memohon agar ia pergi. Melihat Fred bergerak ke jendela seolah hendak melompat, ia ketakutan dan menuduhnya menipu dengan sihir dan parfum. So you'd like me to die further? Like you do to all your victims. You're right. Dengan suara muram, Fred mengaku hidup dalam kutukan Tuhan, terhukum dalam kegelapan abadi. Mina menuntut alasan mengapa dirinya harus terseret dalam nasib itu. Ia menjawab bahwa rasa sakit karena kehilanganlah yang membuatnya meninggalkan sang ilahi. All just words. You said take care of yourself, my brother. Hasrat pun menguasai mereka, hingga Mina memohon menjadi darah dan dagingnya. Fred mencoba menolak, memperingatkan ia hanya bisa memberinya kematian. Tapi Mina bersikeras. Please, my husband. Sementara itu, sang pendeta mencium bau asing yang menusuk di dalam rumah. Namun ketika mereka tiba di kamar Mina, yang tersisa hanya topi miliknya. To guide us to his castle in Romania. Di tempat lain, Maria kembali menemui tunangannya Henry. Dengan kata-kata lembut, ia membungkusnya dengan kasih sayang. Namun ketika ia hendak menancapkan giginya di leher Jonathan, tiba-tiba pendeta, dokter menyerbu masuk. Jonathan meski lemah dan putus asa, meraih pedang hias dan memenggal kepala makhluk itu. Tubuh tanpa kepala itu tetap melekat hingga mereka menusukkan salib logam berat ke dadanya. Di Rumania, para pelayan membawa peti mati ke rumah bangsawan. Di dalamnya, Fred menyambut Mina, memperlihatkan kamar-kamarnya, dan memperkenalkannya pada Putri Elizabeth. Saat kotak musik diputar, melodi memenuhi aula. Di luar, mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di dalam kastil, Fred menatap Mina yang kini berpakaian bak putri sejati. And if he doesn't? Di saat yang sama, para petugas menembaki gargol di dalam kastil, sementara ledakan meriam merobek benteng dari luar. Dalam kekacauan itu, Fred menjauh dari Elizabeth dan berjanji akan kembali. Pendeta dan kelompoknya memburu sang Dracula. Over there. That's... Semua berkumpul di ruang bawah tanah, menurunkan senjata ke dalam peti mati yang mereka sangka milik Fred. Tiba-tiba, Fred muncul di belakang Jonathan, mengarahkan pisau dan mengingatkan akan nyawa yang pernah diselamatkan. Pendeta membalas bahwa Tuhan justru mengutusnya untuk menyelamatkan. Kata-kata itu mengguncang keyakinannya. Nasibnya bukan hukuman, melainkan kesempatan bertobat. Pendeta bersikeras, Elizabeth adalah kehancurannya, bukan keselamatannya. Sementara pendeta bersiap dengan pasak, Dracula muncul di aula atas, memerintahkan para gargoyle untuk menyerang. Para petugas mencoba mendobrak pintu kamar Elizabeth, namun ia menebas mereka dengan amarah brutal.
Akhirnya, ia ditemukan bersembunyi. Takut kehilangan Fred lagi, pendeta menyaksikan reruntuhan itu dan mendekat tepat saat Fred mengaku kepada Elizabeth bahwa jika ia menghilang, kutukan akan berakhir. Your soul still belongs to God. Pendeta menuduhnya ingin mengorbankan diri, namun Elizabeth memohon agar Fred tak meninggalkannya, menyatakan jiwanya masih milik Tuhan, dan memohon agar diizinkan hidup. Dengan air mata, Fred menutup pintu. Teringat permohonannya 4 abad lalu yang pernah dijawab. Whether he hears it or not. Pendeta mengingatkan bahwa hanya dirinya yang dapat mengubah nasib, menemukan kedamaian melalui penyelamatan Mina. Amen. Mina menangis terseduh-seduh, memeluk tubuh tak bernyawa Fred. Dari balik bayang-bayang rumah besar, anak-anak muncul, linglung dan bingung. Makhluk tanpa gorgole yang dulu terikat melayani Dracula. Jonathan bergegas menemui tunangannya, namun mendapati Mina masih berduka di atas abu Fred. This bell is broken. Everything's fine now. Dan pada akhirnya, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton.